Seorang pemuda bercita-cita menjadi raja terakhir dari negaranya. Namun, negara yang dia pimpin malah semakin makmur. Walaupun dia setiap hari kehabisan tenaga untuk melayani selir istana, dan sama sekali tidak peduli pada urusan pemerintahan. Semua urusan negara diserahkan sepenuhnya kepada para menteri jahat. Namun, dengan keberuntungan yang tak terduga, dia malah membawa negara yang hampir runtuh itu menuju jalan menjadi kekaisaran pertama. Saat Tuye baru saja datang ke dunia ini, dia sangat ketakutan. Karena dia, sebagai kaisar yang tidak kompeten, diangkat oleh para menteri jahat sebagai boneka. Dia sama sekali tidak memiliki suara. Membayangkan hidupnya yang akan dikendalikan sepenuhnya, dia bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, munculnya sistem keruntuhan negara membuatnya bingung. Meski sudah sering membaca novel perjalanan waktu, ini adalah pertama kalinya dia melihat pengaturan seperti ini. Selama dia menghancurkan dinasti Qian, dia bisa kembali ke dunia modern. Setiap orang yang terkait dengan tujuan keruntuhan negara, dapat dia periksa informasinya kapan saja. Saat ini, dia menyadari bahwa wanita cantik di sebelahnya adalah mata-mata yang dikirim untuk mengawasinya. Dua orang di bawah tahtanya adalah menteri terbaik dinasti Qian, Perdana Menteri kiri Zhao Zuo, dan Perdana Menteri kanan Li Tianyuan. Hamba melihat Anda tampak gelisah. Apakah ada yang Anda pikirkan? Belum sempat Tuye menjawab, Zhao Zuo sudah mengejek. Yang mulia takut tahta naga ini tidak nyaman ya? Mereka berdua berpikir Tuye akan tetap patuh seperti sebelumnya. Tak disangka, Tuye malah dengan gembira berkata, aku berharap tahta ini goyah, sehingga negara ini cepat hancur. Saat ini, Tuye benar-benar mencari mati. Dia berpikir, jika dia mati, negara akan runtuh. Lagi pula, sesuai dengan wasiat mendiang kaisar, Pangeran Tusu yang memimpin tentara di luar seharusnya naik tahta. Jika sesuai rencana kedua menteri jahat ini untuk membunuh Tusu, maka dia akan benar-benar memegang tahta. Tapi untuk menghancurkan negara, entah kapan itu akan terjadi. Dia akan terus menjadi boneka mereka. Dengan pikiran ini, Tuye dengan mata penuh kemarahan, merebut segel giok dari tangan Zhao Zuo. Sekarang aku adalah kaisar. Mulai sekarang, siapa yang mati dan siapa yang hidup terserah aku. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Apakah semua tindakannya sebelumnya hanyalah akting? Zhao Zuo juga tercengang cukup lama. Lalu dengan marah memaki, kau belum naik tahta sudah begitu sombong. Ya, aku bisa membuatmu naik. Aku juga bisa menjatuhkanmu. Tuye menjilat bibirnya dengan arogan. Ayo, bunuh aku kalau bisa. Ayo, cepat bunuh aku. Di sampingnya, Li Tianyuan segera berusaha menenangkan semuanya. Tuye merasa suasana belum memanas. Dia langsung melemparkan segel giok di tangannya ke tanah. Perlu diketahui, segel giok kerajaan melambangkan kekuasaan dan simbol dinasti Qian. Melempar segel giok ini sama saja dengan pemberontakan. Melihat wajah kedua orang itu berubah pucat, Tuye sudah bersiap menuju akhirat. Namun, saat Zhao Zuo hendak marah, Li Tianyuan segera menahannya. Dia sendiri bingung dengan perilaku Tuye. Namun, ini bukan saatnya untuk konflik internal. Jadi, dia menarik Zhao Zuo untuk pergi. Mereka sama sekali mengabaikan teriakan Tuye. Bagi Zhao Zuo, boneka yang tidak patuh harus segera disingkirkan. Namun, Li Tianyuan menganalisis lebih dalam. Pangeran Tusu di luar memegang pasukan besar. Sekarang segel giok sudah hancur. Kami bahkan tidak bisa memalsukan wasiat kaisar sebelumnya. Begitu Tusu naik tahta, dia pasti akan menyingkirkan kami terlebih dahulu. Jika kami terlalu menekan Tuye, dia mungkin akan memilih mati bersama kami. Dan kami tidak berani mengambil risiko itu. Sekarang, semua hanya bergantung pada Tuye untuk naik tahta. Zhao Zuo mendengar ini, langsung berkeringat dingin. Dia tidak menyangka Tuye akan memanfaatkan hubungan tiga pihak ini untuk mengendalikan mereka. Sebelumnya, mereka memilih Tuye karena dia adalah yang paling mudah dikendalikan di antara anak-anak kaisar sebelumnya. Mereka tidak menyangka bocah ini ternyata begitu licik. Sementara itu, Tuye yang disalahpahami hampir kehilangan akal. Dia tidak menyangka makanan di zaman kuno begitu tidak enak. Dia bahkan tidak mengerti satu kata pun dari laporan istana. Tidak ada komputer, tidak ada ponsel, sungguh membosankan. Hanya wanita cantik yang masih membuatnya tertarik. Dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Tidak heran raja-raja kuno mati muda. Setelah selesai menikmati malam, Tuye tiba-tiba teringat. Dia bisa saja dibunuh oleh wanita mata-mata ini. Zhao Su, sebenarnya, kau adalah mata-mata yang dikirim oleh Zhao Zuo, kan? Kata-kata ini membuat wanita itu sangat terkejut. Dia berusaha berpura-pura, tapi Tuye langsung membongkarnya. Tenang saja, aku sangat menikmati permainan ini dengannya. Kalau tidak, menjadi kaisar itu terlalu membosankan. Kata-kata Tuye membuat Zhao Su terpana ketakutan. Dia tidak menyangka, setelah bersusah payah mendekati Tuye, malah dianggap sebagai bagian dari sebuah permainan. Pengungkapan ini menunjukkan bahwa Tuye sudah bosan dengan permainan ini. Tuye berpura-pura mabuk dan berbaring di atas meja. Dia mendengar suara wanita itu perlahan mendekat. Tuye hampir merasa bersemangat. Namun tiba-tiba, sebuah suara muncul. Untuk memperjelas tujuan Tuan, sistem poin telah ditambahkan.
Kekuatan negara saat ini mulai dari 1000. Tuan hanya perlu mengurangi kekuatan negara menjadi 0 untuk menyelesaikan misi. Kematian Tuan sendiri tidak akan mengurangi kekuatan negara. Mendengar ini, Tuye merasa benar-benar terkejut. Dia segera membalikkan badan dan menangkap tangan Zhao Su yang sedang menyerang. Hampir saja dia membunuh dirinya sendiri. Mata Zhao Su menunjukkan tekad yang kuat. Dia kembali mencoba menusuk dengan kekuatan penuh. Namun seorang wanita lemah bukanlah tandingan Tuye. Kau begitu mudah terprovokasi untuk membunuhku? Itu bukan perilaku mata-mata yang baik. Tuye menepuk Zhao Su hingga pingsan. Saat Zhao Su sadar kembali, dia mendapati dirinya masih hidup. Tuye meyakinkannya agar tidak khawatir. Aku sudah bilang, ini hanya permainan. Kau bebas mengirimkan pesan apapun. Aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang insiden ini. Sekarang, aku akan memulai permainan yang lebih menarik. Setelah itu, Tuye mulai menggoyangkan kuas di tangannya. Namun setelah berusaha lama, dia tidak bisa menulis satu karakter pun yang layak. Zhao Su, bantu aku menulis. Zhao Su yang masih kebingungan ditarik mendekat. Apa yang mulia ingin tulis dalam dekrit kerajaan? Namun, tindakan berikutnya Tuye membuat Zhao Su sangat terkejut. Dia ingin menurunkan Tu Su dan semua anggota keluarga Tu menjadi rakyat biasa. Dia bahkan ingin memilih banyak selir dan membawa wanita dari keluarga bangsawan ke istana. Tuye bersumpah untuk menjadi tiran yang sesungguhnya. Oh ya, aku juga akan mempercayai menteri jahat seperti Zhao Zuo dan Li Tianyuan. Begitu saja, kaisar sebelumnya baru saja wafat, dan ini sudah cukup mengecewakan. Dia langsung melambaikan tangan dan berkata, panggil Zhao Zuo dan Li Tianyuan ke ruang kerja kaisar. Serangkaian dekrit dikeluarkan. Tuye merasa sangat gembira karena dirinya hampir menjadi raja penghancur negara. Namun, tanpa disangka, tindakannya justru membuat kerajaan semakin makmur. Zhao Zuo, setelah mendengar laporan, langsung menamparkan Zhao Su. Dia awalnya ingin menurunkan Tuye dan mengangkat raja baru. Namun, semua anggota keluarga kerajaan telah diturunkan menjadi rakyat biasa. Saat itu, Li Tianyuan maju untuk menenangkan keadaan. Kaisar baru ini jelas sedang memberikan peringatan kepada kita. Pada saat ini, kedua orang itu mulai memiliki perbedaan pendapat. Li Tianyuan memutuskan untuk dengan sungguh-sungguh mendukung Tuye. Namun Zhao Zuo tetap bermimpi untuk memanipulasi kaisar demi keuntungannya. Ketika keduanya tiba di ruang kerja kaisar, Tuye menyambut mereka seperti keluarga dekat. Dia mulai berbasa-basi dengan ramah. Zhao Zuo merasa bingung dengan sikap itu. Namun dia berencana untuk besok, bersama para menteri lainnya, memberikan tekanan kepada Tuye. Namun tak disangka, Tuye langsung berkata, upacara pagi itu terlalu merepotkan. Lagi pula, aku sangat percaya pada kalian berdua. Jadi urusan negara aku serahkan kepada kalian saja. Tanpa sengaja, Tuye kembali mendahului rencana Zhao Zuo. Hal ini membuat Li Tianyuan semakin terkejut. Rencana kecil mereka ternyata mudah dibaca oleh Tuye. Saat itu, Tuye juga menyampaikan permintaannya. Mencari wanita cantik dari seluruh negeri terlalu lambat. Lebih baik kita mulai dari sekitar ibu kota dulu. Kita bisa memilih wanita dari keluarga para pejabat. Wah, tindakan ini membuat kedua menteri jahat itu tercengang. Ini benar-benar kaisar lalim. Namun, jika dia menghancurkan dirinya sendiri, kita tidak perlu turun tangan. Melihat komentar itu, Li Tianyuan langsung marah. Aku peringatkan, jika kau terus meremehkan kaisar kita ini, kau pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Dia mungkin tidak menghadiri upacara pagi dan ingin memperluas istana haramnya. Tapi ini adalah strategi bertahap untuk kita. Itu menunjukkan dia percaya diri untuk mengendalikan pemerintahan. Bahkan tanpa hadir dalam urusan istana. Dengan mengambil wanita dari keluarga pejabat ke haram, dia bisa mengikat para menteri melalui pernikahan. Itu juga akan menggoyahkan dasar kekuasaan kita di istana. Selain itu, memperluas haramnya adalah untuk melanjutkan garis keturunan klan Tu miliknya. Analisis Li Tianyuan sangat mendalam, membuat Zhao Zuo berkeringat dingin. Dia segera bertanya bagaimana cara menghadapinya. Li Tianyuan hanya tersenyum tanpa menjawab. Beberapa hari kemudian, wanita-wanita yang dipilih, kebanyakan adalah dari keluarga bangsawan yang kehilangan pengaruh. Namun, ada dua wanita yang berasal dari keluarga terpandang. Dua keluarga besar itu dihancurkan sepenuhnya oleh perintah kaisar sebelumnya. Li Tianyuan, yang bertanggung jawab atas eksekusi, merasa iba dan menyelamatkan dua wanita itu. Selama lebih dari 10 tahun, dia menyembunyikan identitas mereka dan membesarkan mereka. Dia berharap suatu hari nanti mereka bisa menjadi bidaknya dalam permainan politik. Kali ini, Li Tianyuan memanfaatkan pemilihan selir untuk menyusupkan dua wanita ini ke sisi Tuye. Semua dilakukan dengan sangat rahasia. Melihat berbagai wanita cantik di hadapannya, Tuye hampir tidak bisa menahan air liurnya. Namun sebelum Li Tianyuan bisa puas dalam hati, Tuye tiba-tiba berseru. Kedua wanita ini tidak sederhana. Li Tianyuan yang berdiri di sampingnya langsung terpana. Dia tidak menyangka rencananya gagal bahkan sebelum dimulai. Li Tianyuan tidak tahu bahwa siapapun yang mendekati Tuye untuk membantu kehancuran negara diawasi oleh sistem. Tuye melirik Li Tianyuan tetapi tidak mengungkapkan apapun. Wanita-wanita seperti ini, yang dapat menghancurkan negara, adalah konfigurasi sempurna bagi seorang kaisar lalim. Tuye mengangkat dagu wanita itu dan mengamatinya dengan saksama. Namun,
Dia tidak menyangka wanita ini memiliki sifat tersembunyi. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah disentuh oleh pria. Namun jika bagian sensitifnya disentuh, dia akan gemetar dan pingsan. Li Tianyuan mengira wanita itu pingsan karena identitasnya terbongkar. Dia sangat ketakutan dan langsung berlutut meminta maaf. Dia berpikir bahwa semuanya telah gagal total. Namun, Tuye melambaikan tangannya. Tidak perlu mengganti orang. Aku sangat menyukai wanita ini. Malam ini, biarkan dia melayaniku. Begitu Tuye mengatakan itu, wanita di sampingnya langsung menatapnya dengan tajam. Itu tatapan apa? Apakah kau juga ingin melayaniku? Kalau begitu, bagaimana kalau kita bermain kartu bertiga? Di antara semua wanita di harem, dua wanita ini sebenarnya bukan yang paling mempesona. Tuye hanya mendekati mereka karena sistem menunjukkan. Kedua wanita itu mendekati Tuye karena mereka terkait dengan misi menghancurkan negara. Siapapun yang bisa membantu menghancurkan negara pasti memiliki kemampuan luar biasa. Namun, setelah mengamati mereka sepanjang malam, Tuye tetap tidak menemukan apapun. Apakah aku harus menggunakan beberapa cara khusus? Tuye memikirkan banyak hal. Akhirnya, dia memutuskan untuk bertanya langsung. Apa kalian memiliki bakat atau keahlian khusus? Dua wanita itu sebelumnya sudah diingatkan oleh Li Tianyuan. Mereka tahu bahwa Tuye bukan sekadar orang yang terobsesi pada kecantikan. Mereka harus menunjukkan nilai di luar penampilan mereka. Asa dengan cepat menjawab. Dan juga keahlian di bidang seni kamar. Namun, ketika Tuye menatap ke arah Aju, dia berkata bahwa dia tidak memiliki bakat atau keahlian khusus. Sejak kecil, aku sering mengikuti kakekku ke berbagai tempat bisnis. Dari pengalaman itu, aku belajar cara menghitung uang. Aku juga pandai membaca pikiran orang. Mendengar ini, Tuye akhirnya mengerti. Aju ini berasal dari keluarga pedagang yang sangat mengejar keuntungan. Baik itu membuat laporan palsu, korupsi, atau lainnya. Menghitung dan merencanakan adalah keahliannya yang luar biasa. Sementara Asa berasal dari keluarga Fangtu, terobsesi dengan Taoisme dan alkimia, sesuatu yang biasa dimiliki oleh Kaisar Lalim. Memanfaatkan kebencian kedua wanita itu terhadapnya, Tuye langsung memerintahkan Aju untuk mengelola kas negara. Sementara Asa diangkat menjadi guru negara, sekaligus bertanggung jawab atas rumah sakit kerajaan, dan meracik pil panjang umur untuknya. Urusan seperti membuatkan obat untuk Daren, serahkan saja pada Asa. Mendengar itu, kedua wanita tersebut terkejut dan terdiam. Saat itu, Tuye tiba-tiba mendapat ide lain. Asa, karena kau adalah guru negara, pakailah jubah Tao. Sementara Aju, sebagai pengelola keuangan, kenakan rok pendek hitam. Mengadakan pesta cosplay di istana sepertinya cukup menyenangkan. Demi memastikan Tuye tetap di tahta, para menteri jahat bahkan berpura-pura menyampaikan dekret palsu. Dekret itu dikirim oleh Zhao Xin ke putra mahkota di perbatasan. Namun, ibu kota dan perbatasan terpisah ribuan kilometer. Karena jarak yang jauh, berita akhirnya bocor. Pengawal kekaisaran segera bertindak untuk menghentikannya. Meskipun mereka tiba sedikit terlambat, Zhao Xin, meski mahir, tetap tidak bisa menghadapi serangan mereka. Pengawal kekaisaran adalah organisasi paling misterius di masa kaisar sebelumnya. Mereka hanya bertugas menjalankan perintah kaisar sebelumnya, Qian Yuan. Sebelum wafat, kaisar sebelumnya telah menetapkan Tusu sebagai putra mahkota. Namun kini, Tuye tidak hanya merebut tahta, tetapi juga berencana membunuh putra mahkota. Tentu saja, mereka tidak akan tinggal diam. Maka pemimpin mereka memutuskan untuk bertindak. Satu tim diberangkatkan untuk memberitahu putra mahkota di perbatasan utara. Sementara tim lain berencana membunuh Tuye sendiri. Di sisi lain, Tuye tiba-tiba bersin. Saat itu, dia sedang bermain kartu dengan para wanita di istana. Apakah ada wanita lain yang memikirkan aku? Gumamnya. Sementara itu, Zhao Zuo menunggu 5 hari tanpa kabar dari Zhao Xin. Dia tidak tahu bahwa Zhao Xin telah terbunuh. Saat itu, Li Tianyuan masuk ke ruangan. Aku membawa kabar baik dan buruk untukmu. Wajah Zhao Zuo langsung tegang. Tidak salah lagi, kabar buruknya adalah, rencana untuk membunuh Tusu menggunakan dekret palsu telah gagal. Zhao Zuo, yang awalnya percaya rencana itu sempurna, merasa tidak yakin. Tuan Zhao, kita berada di pihak yang sama. Tidak ada alasan bagiku untuk membohongimu. Zhao Xin telah terbunuh 5 hari lalu. Yang melakukannya adalah pemimpin pengawal kekaisaran, Xiao. Mendengar itu, wajah Zhao Zuo langsung berubah pucat. Dia tahu bahwa pengawal kekaisaran dikenal karena kekejaman dan kebrutalan mereka. Tuan Zhao, sebaiknya dengarkan kabar baiknya dulu. Xiao memang membunuh Zhao Xin, tapi dia salah paham bahwa dekret palsu itu berasal dari Tuye. Jadi, target berikutnya adalah Tuye. Zhao Zuo, yang telah bertahun-tahun berkecimpung di istana, tentu tidak mudah percaya. Apalagi pengawal kekaisaran selalu bertindak sendiri. Informasi rahasia seperti ini tidak mungkin bocor ke pihak luar. Li Tianyuan melambaikan tangannya. Bagaimana aku mengetahuinya bukanlah hal yang perlu kau pikirkan. Yang penting, kita bisa memanfaatkan ini untuk memecah hubungan keseimbangan antara Tusu dan kita. Hari ini ada pesta di istana belakang. Aku sudah mengatur agar penjagaan pasukan istana menjadi longgar. Sekarang Xiao sepenuhnya mendukung Tusu. Jadi, apakah upaya pembunuhan berhasil atau gagal?
Tu Su tetap akan dicap sebagai pembunuh kaisar, tanpa legitimasi. Bahkan dengan pasukan, dia tidak lagi menjadi ancaman. Zhao Zuo sangat gembira mendengar ini. Strategi ini benar-benar memisahkan kedua pihak sepenuhnya. Li Tianyuan menepuk pundaknya. Apa yang kubicarakan tadi adalah skenario terbaik. Tapi hasil akhirnya tetap bergantung pada nasib. Satu-satunya hal yang sulit diprediksi adalah Tu Ye. Karena dia adalah satu-satunya pria yang membuatku merasa takut. Sementara itu, pesta cosplay yang telah lama dinanti oleh Tu Ye akhirnya dimulai. Mulai dari kelinci perempuan hingga penyihir dunia lain. Aku meminta pelayan untuk menyiapkan kostum mereka. Pemimpin pengawal kekaisaran, Xiao, juga menyamar dengan pakaian eksotis. Melihat suasana itu, dia tidak bisa menahan untuk tidak berkomentar. Belum pernah aku melihat seorang kaisar lalim yang begitu keterlaluan. Para wanita ini berpakaian begitu mencolok. Sebelum dia bisa berbicara lebih lanjut, sekelompok orang langsung mengelilinginya. Adik kecil, kau berpakaian terlalu sopan. Bagaimana kau bisa mendapatkan perhatian raja? Dia belum memikirkan bagaimana harus merespons. Ketika pria yang tampak seperti dewa muncul dengan memukau, Tu Ye memasuki pesta dengan memberikan ciuman dari jauh kepada para wanita haramnya. Tak seorang pun tidak ingin mendapatkan perhatian kaisar dan naik pangkat. Namun, Tu Ye tiba-tiba terdiam. Dia melihat Xiao di antara kerumunan. Sistem segera memberinya informasi tentang wanita itu. Melihat Tu Ye menatapnya, Xiao berpikir identitasnya telah terbongkar. Dia langsung mengeluarkan pisau dan menyerang. Namun, dia sama sekali tidak menyangka bahwa 5 hari sebelumnya, Tu Ye telah memberikan pelajaran kepada semua orang. Cosplay adalah permainan peran. Inti dari cosplay adalah kesenangan dan sensasi dari memainkan peran. Pada saat ini, di mata para wanita, Xiao tampaknya sedang memainkan peran sebagai pembunuh. Mereka berpikir dia mencoba memicu keinginan sang kaisar untuk menaklukkan para wanita muda. Semua wanita pun segera menyerbu. Khawatir Xiao merebut perhatian mereka. Melihat pemandangan ini, Tu Ye hanya bisa terdiam. Sementara Xiao juga sangat terkejut. Seorang kaisar yang sangat terlarang. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak selir yang rela melindunginya dengan nyawa mereka. Apa sebenarnya kelebihan dia? Xiao saat itu tidak peduli lagi. Orang-orang yang mencoba menghalanginya harus mati. Saat dia bersiap untuk melakukan pembantaian, Tu Ye cepat-cepat menghentikannya. Perlu diketahui, para wanita di haram adalah sumber daya penting baginya. Untuk memainkan peran sebagai kaisar lalim, saat ini, hanya Tu Ye dan Xiao yang kembali berpikir rasional. Para wanita lain masih berpikir ini hanya sebuah pertunjukan. Sementara itu, Tu Ye masih belum bisa mati sebelum misi penghancuran negara selesai. Jika tidak, misi penghancuran negara akan gagal. Dia berpikir cepat. Maafkan aku belum bisa mati sekarang. Tapi aku bisa menyerahkan tahta kepada Tu Su sebagai tukarannya. Tujuanmu kan agar Tu Su naik tahta, bukan? Kata-kata ini membuat Xiao terkejut besar. Dia tidak menyangka segala rencana yang telah dia buat ternyata sepenuhnya berada dalam kendali Tu Ye. Apa sebenarnya tujuanmu? Tu Ye tersenyum tipis. Aku tidak main-main. Aku tidak berpura-pura lagi. Tujuan hidupku hanyalah menjadi kaisar lalim yang hanya makan, minum, dan menunggu mati. Tahta ini tidak lebih menarik daripada wanita cantik di haram. Aku tidak punya keinginan untuk memerintah atau menjadi kaisar. Lebih baik aku serahkan kepada orang yang lebih mampu. Namun, Xiao sama sekali tidak mempercayai kata-kata Tu Ye. Di dunia ini, tidak ada yang tidak tergoda oleh kekuasaan. Entah itu benar atau tidak, aku akan tetap membunuh Tu Ye. Putra mahkota juga tetap bisa naik tahta. Melihat situasi ini, Tu Ye cepat-cepat menambah tekanan. Jika kau membunuhku sekarang, hanya akan membuat Tu Su dicap sebagai pembunuh kaisar. Dia tidak akan memiliki legitimasi untuk menjadi kaisar. Aku melakukan ini demi putra mahkota tercinta. Mendengar ini, mata Xiao tiba-tiba dipenuhi air mata. Dia teringat kata-kata kaisar sebelumnya. Kau kira aku adalah kaisar yang baik karena aku menaklukkan dunia dan mendirikan dinasti Qian? Xiao tidak mengerti mengapa kaisar sebelumnya bertanya seperti itu. Kemudian, kaisar sebelumnya berkata padanya, setelah aku mati, mungkin itu adalah kebahagiaan bagi rakyat dinasti Qian. Rakyat sudah sangat lelah karena aku. Aku hanya berharap bahwa kaisar di masa depan dapat bersikap bijaksana dan tidak bertikai. Tanpa terburu-buru mengejar keuntungan pribadi. Meski kemampuan mereka tidak setara denganku. Bahkan jika mereka jatuh atau terjerumus, rakyat tidak akan lagi menderita akibat perang. Pada waktu itu, Xiao selalu mengira kaisar sebelumnya berbicara tentang Tu Su. Namun kini, dia menyadari bahwa Tu Ye justru lebih sesuai dengan karakter yang dijelaskan oleh kaisar sebelumnya. Setelah kembali ke kenyataan, Xiao segera memperkuat tekadnya. Meski aku tidak membunuh Tu Ye sekarang, aku akan membawanya ke depan Tu Su dan kita akan merencanakannya. Namun pada saat itu, Asa tiba-tiba berdiri di depan Tu Ye. Ingin mengancam tuanku, apakah kamu sudah melihat simbol yang ada di tanganku? Pemandangan ini benar-benar membuat Tu Ye bingung. Bagaimana mungkin wanita yang terkenal sebagai bencana ini justru melindunginya? Bukankah dia berharap dia mati? Dalam kebingungannya, dia tidak tahu bahwa sebelum Li Tianyuan mengirim mereka ke istana, dia telah memberi peringatan khusus. Setelah masuk istana, jangan biarkan kebencian membutakan kalian. Tu Ye tidak boleh dibunuh.
musuh lama yang dibawa oleh kaisar sebelumnya untuk membasmi kedua keluarga kalian. Dan tentu saja, membunuh Tuye tidak akan menyelesaikan masalah ini. Tugas akhir kalian adalah menghancurkan dinasti Qian. Oleh karena itu, kalian justru harus melindungi Tuye dengan baik. Awalnya aku pikir Tuye adalah salah satu putra mahkota yang paling bodoh dan tidak berguna. Namun sekarang, dia lebih sesuai dengan yang aku harapkan. Biarkan kalian mendekatinya, menjadi selir yang menggoda untuk menghancurkan kerajaan. Namun itu hanya rencana awal saya. Siapa yang menyangka, setelah Tuye naik tahta, dia seperti berubah menjadi orang lain. Ketidaktahuan dan kelemahan sebelumnya sepertinya hanya pura-pura. Semakin membuatku sulit untuk menebaknya. Oleh karena itu, kalian harus menggantikan posisiku dan mencari celahnya secara dekat. Kedua wanita itu pertama kalinya melihat ekspresi serius di wajah Li Tianyuan. Ingatan kalian harus satu hal. Jangan biarkan dia berdiri di samping Tusu. Tuye tidak boleh berada di pihak yang sama dengan Tusu. Asa kini menyadari bahwa, seperti yang diprediksi Li Tianyuan sebelumnya, Tuye sebenarnya berniat menyerahkan tahta kepada Tusu. Pesta haram yang direncanakan kali ini, sekarang tampaknya memang bertujuan untuk bersekutu dengan pengawal kekaisaran. Dia harus menghentikan ini. Xiao dan Asa masing-masing memiliki pemikiran mereka sendiri. Keduanya terlibat dalam perkelahian sengit. Sementara itu, Tuye hanya bisa terdiam. Tiba-tiba, suara sistem terdengar. Pengumuman pemberontakan Chen Qiao memaksa jenderal yang memegang pasukan besar untuk menyerahkan tahta. Jika tahta berhasil diserahkan, 1000 poin kekuatan negara akan dipotong. Dan tugas ini akan dianggap selesai jika tahta diserahkan. Situasi ini sekarang benar-benar memenuhi kondisi tersebut. Dia harus menghentikan Asa. Biarkan Xiao membawanya pergi. Tuye dengan cepat memikirkan kelemahan Asa. Selama lawan jenis menyentuh bagian sensitifnya, dia akan lumpuh total. Aku sebagai kaisar yang agung, bagaimana bisa membiarkan selir tercintaku melindungiku? Begitu Asa kehilangan energi, dia seperti bola kempes yang terjatuh. Tubuhnya lumpuh. Tuye buru-buru berteriak ke Xiao. Ayo, manfaatkan kesempatan ini dan tangkap aku. Saat itu, Xiao hanya bisa terdiam. Penuh tanda tanya. Ada apa ini? Apakah ini lagi-lagi taktiknya? Melihat Xiao diam saja, Tuye semakin marah. Kenapa kamu ragu? Jika pengawal datang, semuanya akan terlambat. Xiao tidak peduli lagi. Dia bersiap untuk menangkap Tuye terlebih dahulu. Tapi saat tangannya menyentuh Tuye, sebuah aura mengerikan datang menyapu. Asa yang sebelumnya pingsan tiba-tiba mulai bergetar. Ini adalah atribut tersembunyi kedua dari Asa. Ketika disentuh oleh pria dan pingsan, dia akan melihat wanita lain yang bersentuhan dengan pria sebagai musuh besar. Ini akan membuatnya semakin liar. Dia akan semakin ganas. Dia melangkah perlahan menuju Xiao. Xiao tidak menyangka bahwa keluarga Zhuge yang telah dihancurkan ternyata begitu menakutkan. Tidak heran mereka dihancurkan oleh kaisar sebelumnya. Zhuge Asa membuat gerakan dengan kedua tangannya, menyerang dengan api sejati dari 3 elemen. Sebuah simbol dan gerakan tangan yang sangat cepat. Api menyala tinggi ke udara, membuat Xiao tidak bisa bereaksi. Sementara itu, Tuye benar-benar terkejut. Jika Xiao dihancurkan, maka pemberontakan Chen Qiao akan gagal total. Memikirkan hal ini, dia melupakan keselamatan dirinya sendiri dan berlari untuk mendorong Xiao. Ledakan besar melanda seluruh istana. Sebuah cahaya api yang meluncur ke udara mengejutkan ibu kota. Setelah ledakan, ditemukan bahwa Ah Zhen jatuh cinta dengan Ah Qiang. Qin Wen itu seolah membekukan waktu. Setelah beberapa lama, Xiao wajahnya memerah. Sebelum dia bisa marah, tiba-tiba Zhuge Asa kembali menyerang. Serangan yang datang kembali meledakkan Xiao terbang. Setelah asapnya menghilang, hanya Tuye yang berdiri dengan selamat di tempat. Suara sistem terdengar lagi. Selamat, tugas gagal. Poin kekuatan negara yang ada sekarang 1400. Tuye terdiam di tempat, matanya kosong. Kenapa misi penghancuran negara ini sampah? Kenapa tidak dipotong poinnya malah bertambah? Dia menjerit ke langit. Tapi, pemandangan ini benar-benar mengejutkan Ah Zu. Baru saja terjadi pertarungan sengit. Tuye tidak hanya selamat, tapi juga melepaskan aura yang begitu kuat. Dia perlahan mulai mengerti ekspresi Lord Li terhadap Tuye. Kebisingan yang ditimbulkan oleh ledakan itu sudah menarik perhatian penjaga istana. Li Tianyuan datang terburu-buru bersama pengawal ke aula utama. Dia segera berlutut meminta maaf kepada Tuye. Yang mulia, saya akan segera membawa pembunuh ini pergi, untuk menyelidiki siapa yang berada di balik semua ini. Setelah mendengar ini, Tuye langsung menolak. Pembunuh ini cukup menarik. Aku masih ingin dia melayani malamku. Li Tianyuan takut jika Tuye terlibat dengan Tusu. Karena itu dia buru-buru berkata, Yang mulia, pembunuh ini sangat berbahaya. Meninggalkannya mungkin tidak tepat. Namun Tuye hanya tersenyum tipis. Aku suka yang menantang. Atau apakah kamu berpikir aku tidak bisa menangani seorang wanita? Suasana sangat tegang. Li Tianyuan pun tidak berani berkata lebih banyak. Tuye segera memanggul Xiao yang pingsan dan berjalan ke harem. Dia masih ingin mengirimkan wanita ini kembali kepada Tusu. Terus membuatnya menjalani misi besarnya. Untuk menjadi raja yang menghancurkan negaranya. Kaisar membawa selir haramnya ke pertemuan pagi. Para pejabat mulai mencoba untuk menasihati. Namun jika satu sudah tidak tahan, maka keluarkan grup wanita. Bagaimana para pejabat akan merespons?
Banyak pejabat yang langsung pingsan karena marah. Jika kaisar sebelumnya tahu tentang ini, dia mungkin akan keluar dari peti mati karena marah. Dan yang baru saja berencana untuk bergabung dengan para pejabat untuk menekan kaisar adalah pejabat besar Zhao Zuo. Saat ini dia malah terkejut. Dia langsung marah dan berteriak, "Yang mulia, bagaimana Anda bisa membawa selir ke pertemuan pagi? Ini bertentangan dengan etika." Pemandangan ini bahkan membuat pejabat jahat pun marah dan membela diri. Tapi Tuye hanya tersenyum tipis. Para pejabat tidak perlu terlalu khawatir. Saya sebagai kaisar yang bodoh dan tak bermoral. Membawa harem ke pertemuan pagi juga wajar, bukan? Zhao Zuo tadi berencana memanfaatkan identitas kaisar bodoh Tuye untuk berbicara. Tapi dia tidak menyangka bahwa saya malah mengakuinya. Sepertinya, selama kita tidak punya malu, tidak ada yang bisa mengalahkan Tuye. Tuye langsung memerintahkan para kasim untuk memberikan tempat duduk untuk para selir. Posisi mereka di bawah tahta, lebih tinggi daripada para pejabat. Penghancuran etika oleh tuan di pertemuan besar. Poin kekuatan negara berkurang 500, menjadi 900.